828 Radio, berita klasik, radio yang menghibur dan mencerdaskan setiap anggota keluarga. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Harapan kami dari studio Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan juga tentu sudah prepare untuk mengikuti acara Simfoni Senja mulai dari pukul 17 sampai pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri yang bertugas di studio sore hari ini. Saya Niat, tetapi tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh Saudara Yadi. Selamat sore Bung Yadi. Iya, selamat sore Saudara Niat. Ya, bagaimana kabarnya di sore hari yang sejuk ini? Ya, puji Tuhan ya, saya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Oke, puji Tuhan ya, dan harapan kita semoga sahabat radio berita klasik di luar sana juga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Iya, sama seperti kita yang ada di studio, semangat walaupun sudah menjelang malam ya, Iya. tapi semangat kita tidak boleh pudar ya. Iya, benar sekali ya. Iya, nanti kata Saudari Terry semangatnya adalah semangat 200. Mungkin 300 kali ini. Oh ya, kali ini 300 ya. Oh, jangan-jangan udah ada feeling ya, udah bisa menebak ya. Iya. Oke, wah, ya, baru saja kita singgung namanya udah muncul langsung di layar ya. Iya. Beda ya namanya ya. Iya, masih belum ada namanya tapi foto profilnya udah muncul. Oke, dan dalam acara ini sahabat radio berita klasik bisa berpartisipasi dan caranya sangat gampang sekali ya. Bagi yang lagi menonton, meninggalkan jejaknya di kolom komentar yang sedang berlangsung saat ini ya. Iya. Ya, dan bagi yang sedang mendengarkan secara manual, pendengar bisa nanti mengirimkan melalui chat WhatsApp di 0823 6951 5632 0823 6951 5632. Ya, silahkan untuk save nomornya dan kirimkan partisipasinya. Dan apa saja yang boleh disampaikan oleh pendengar kepada kita, Bung Yadi? Pertama-tama boleh request lagu. Oh, request lagu, ya. Apalagi? Request lagu bisa salam-salaman. Oke, ya, salam-salaman berarti salam-salaman ya. begini dong? Bukan. Oh, oke. Nanya kabar. Oh, ya begitu ya. Sampaikan pesan untuk ya saudara, sahabat, kerabat maupun untuk Saudara Yadi sendiri juga bisa ya. Untuk kita juga di studio dan juga untuk Bapak Ibu yang ada di kampung kalau mereka ada di rantauan begitu. Iya, benar sekali Dan ya. yang spesialnya mungkin ada yang ulang tahun di Oke, hari ini. yang ulang tahun hari ini ya. Atau dalam minggu ini pun boleh. Iya, nanti Saudara Yadi siap menyanyi ya. Oke. Siap nggak? Jangan oke-oke aja. Nanti kita suruhkan ya. Itu namanya mengalihkan. Oke, dan selain itu pendengar juga bisa merequest lagu kesukaan Anda yang ada di playlist kita tentunya. Dan kita akan menyebutkan judul-judul lagu yang ada di playlist. Silakan mulai dari Bung Yadi dulu. Oke, ada Selamat Karena Anugerah. Oke, ya. selain itu apa lagi? Darah Kalvari. Ya. Yesus Kawan Yang Sejati. Apalagi Dan nih? masih banyak lagi. Oh, ya. dan masih banyak yang nggak, Iya. saking banyak nggak hafal ya? Iya. Oke, selain itu ada Wondrous Joy, ada Lord I Was Blind, ada I Need the Every Hour, ada The Blessing of the Lord, dan juga ada May the Lord Find Us Faithful ya. Jadi judulnya aja yang bahasa Inggris ya, tetapi nanti kata-katanya bahasa Indonesia ya. Iya. Jadi tenang aja ya. Kalau misalnya ada bahasa Inggris, Bung Yadi juga siap menerjemahkan ya. Oke, dan pendengar juga bisa bertanya nanti seputar pembahasan kita di sore hari ini. Dan kami berdua sudah menyediakan satu topik menarik yang tentu juga berguna bagi kita. Dan pendengar nanti bisa menebaknya kira-kira siapa tokoh ini yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Oke. Baik, dan sebelumnya kita akan mendengarkan satu buah lagu terlebih dahulu supaya hati kita sejuk di sore hari ini ya. Sama seperti apa namanya, AC ya. AC yang di sore hari ini. Oke, kita akan mendengarkan lagu yang sangat semangat ya. Kalau Bung Yadi sendiri mau request lagu apa untuk kita? Darah Kalvari. Oh, Darah Kalvari ya, oke. Oke. Ya, dan lagu Darah Kalvari ini juga merupakan back sound kita di sore hari ini ya. Iya. Ya, dan langsung saja kita mendengarkan lagu yang berjudul Darah Kalvari, dan kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Oke, selamat datang dan selamat bergabung kembali di acara Simfoni Senja edisi Selasa 1 Desember 2020. Wow, ini juga udah tanggal awal ya. Iya. Untuk bulan Desember. Iya, bulan November kita sudah lalui dan sekarang kita masuk pada bulan Desember. Ya, bulan yang terakhir ya dalam tahun. Iya, dalam tahun 2020 ya.
sebentar lagi tahun 2021. Ya biasanya kalau pergantian tahun itu pendengar menyusun kembali planning-planningnya atau program-program yang akan dilakukan ke depannya. Ya dan mungkin selama tahun 2020 banyak sekali program yang terhalang ya akibat pandemi. Ya mungkin nanti di awal Desember ini mungkin ada ancang-ancang dari pendengar semuanya membuat planning apa. Kalau punya sendiri apa planningnya? Udah bulan Desember ini. Planningnya nih ke depan apa nih? Kalau untuk yang pergi keluar atau di rumah ya. Okay. Untuk di dalam ada. Ya salah satunya apa dong? Bisa dibagiin kepada kita juga. Pengen belajar bahasa Inggris. Oh, belajar bahasa Inggris. Jadi ini planning saudara Yadi, dia pengen belajar bahasa Inggris ya. Dan saya tidak tahu teman-teman planningnya untuk tahun 2021 ke depan apa gitu. Apakah mau melanjutkan studi atau memang ada mau belajar berbagai bahasa asing seperti Bunyadi. Ya semoga kursus bahasa Inggrisnya berjalan lancar ya. Dan nanti bisa ini siaran atau menyiar dalam bahasa Inggris ya. Oke. Baik, sahabat Radio Berita Klasik, satu buah lagu yang barusan saja kita dengarkan bersama dari studio yang berjudul Darah Kalvari. Dan lagu ini merupakan lagu requestan dari Bung Yadi untuk sahabat Radio Berita Klasik semuanya di sore hari ini ya. Dan jika ada yang sudah yang ingin merequest lagu kesukaan Anda, tentunya ada di playlist kita ya. Dan nanti kita akan siap untuk memutarkannya jikalau ada di playlist. Oke, dan kita sambut sahabat Radio Berita Klasik terlebih dahulu ya Bung Yadi ya. Gimana di Facebook Bung Yadi masih belum ada ya? Oke. Ya jaringannya ya memang salah satu masalah di internet juga di media sosial sekarang ini adalah gangguan jaringan juga ya, kadang error, tapi puji Tuhan di Facebook ya, Facebook saya sore hari ini tidak ada gangguan ya. Oke, dan langsung saja kita akan sapa. Ternyata yang pendengar pertama kita di sore hari ini adalah Saudara Ari Yus Gule. Oke, kita berikan applause buat Saudara Ari Yus Gule. Wah, pertama kali ya bergabung ya. Mungkin pertama kali ya atau udah kedua kali nih? Sepertinya pertama kali. Iya, sepertinya pertama kali. Kalau pertama kali apa? Mau nyanyiin lagu apa nih? Lagu Selamat Datang ya. Biasanya ya, Selamat Datang. Welcome ya. Oke, dan kita lanjut lagi, ada Saudari Terry Gule. Ya, ini juga sudah tidak asing lagi bagi pendengar semuanya ya. Baik pendengar yang ada di Jakarta dan di seluruh Nusantara pasti tahu namanya Saudari Terry Gule ya. Udah terkenal banget karena aktifnya hampir tiap hari ya, pagi, sore. Dan semangat juga untuk men-share link Facebook ke grup-grup yang mungkin Saudari Terry bergabung ya. Ya, hampir setiap aktivitas ya yang dari kita dari sini. Iya, benar. Ya, ikut ya. Oke, dan itu merupakan salah satu applause juga buat Kak Terry karena sudah mendukung acara Radio Berita Klasik juga ya. Dan harapan kita ke depan semoga Kak Terry juga menjadi bagian bagi kita semuanya ya. Bagian dari kita itu menyiar juga ke depannya, harapan kita seperti itu. Oke, dan kita lanjut lagi, ada saudari ini ya, Esther Fatni Gea. Ya, ini marga Gea ya. Ini marga Gea dari mana nih? Apakah dari Nias Utara? Di mana lagi? Apakah di Kecamatan Gunung Sitoli Danoi atau di mana ya? Nanti boleh diberitahu dikonfirmasi kepada kita supaya lebih jelas ya dan tidak salah menyebut alamat seperti yang nanti dinyanyikan oleh Ayu Ting Ting, alamat palsu ya. Waduh, kalau alamat palsu bahaya banget ya. Bisa jadi salah nanti ya. Oke, dan juga mengirimkan stiker kepada kita super dan juga menepuk tangan ya. Super ya. Oke, thank you buat Esther Fatni Gea dan disusul oleh saudari Hulu Masilina. Ya, ini marga Hulu ya, sama marga dengan
penyiar RBK Yuli. Yuli Hulu. Iya, Yuliani Hulu ya. Oke, terima kasih buat saudari Hulu pesannya. Selamat sore kakak cantik ya. Jadi yang jawab saya doang ya. Iya. Selamat sore juga ya. Oke. Padahal saudara Yani udah siap-siap menjawab. Tapi nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Dan juga kita lanjut lagi, ada saudara Putra Ananta. Wah, bagus banget namanya ya. Mirip-mirip Daniel Ananta ini ya. Oke, Putra Ananta, selamat bergabung di Radio Berita Klasik AM 828. Semoga acara ini membuat hati Anda senang ya dengan Iya. lagu-lagunya, dan juga pembahasannya nanti bisa bermanfaat juga ya. Ya, dan harapan kita dari sini bisa mengikutinya sampai selesai. Iya, benar sekali, karena Nah. kalau setengah-setengah nanti tidak mendapatkan informasi secara full ya. Iya. Ya kalau misalnya setengah itu bisa salah paham ya. Benar sekali ya. Ya makanya kita mesti sampai selesai, mendengarkan sampai selesai. Jadi kita harus budayakan mendengar ya sebelum mengambil keputusan ya. Iya. Ya kan ada orang juga loh begitu, Bung Yadi, dia belum mendengarkan secara full, dia udah potong di pertengahan jalan, dia udah mengambil keputusan di pertengahan Seolah-olah jalan. dia sudah tahu apa Sudah yang tahu kita apa. mau katakan begitu. Iya, belum tentu Iya. apa yang kita maksud sama dengan yang dia maksud gitu ya. Ya. Makanya untuk lebih detailnya itu, lebih bagusnya itu adalah mendengar secara full, keseluruhan secara ya. keseluruhan ya. Oke. Apalagi sekarang banyak sekali hoax ya. Nah. Dalam berita-berita juga banyak hoax. Iya. Jadi makanya jangan kita hanya melihat atau menjudge orang dari luarnya saja, atau menjudge dari judulnya atau covernya saja. Iya. Tapi kita menjudge keseluruhannya ya. Iya. Oke, dan kita lanjut lagi. Dan katanya Malaysia hadir. Wah, Iya, Malaysia dari Malaysia ya. Iya, ternyata bukan di Malaysia. Indonesia ya, tapi ini masih tetanggaan dengan kita sih ya. Oke, dan juga Jakarta hadir ya. Oke, semoga saudara Putra Ananta dan keluarga yang ada di daerah di Malaysia dalam keadaan sehat ya. Dan kita lanjut lagi ya Bung Yadi, ada saudara Iman Fajar Delau ya. Iman Fajar Delau. Iya. Ini orang Nias juga ya? Iya benar ya. Kalau Delau itu kan Delau Banua, itu marga Nias ya. Iya, dan mengingatkan kita akan iman, dan kemudian Fajar. Dan saya teringat dengan satu lagu nih Bung Yadi ya. Fajar menyingsing. Iya. Wah, saudara Yani udah tebak duluan dong. Ini berarti saudara Yani sering menyanyikan lagu itu ya. Ya, seperti apa lagunya sih Bung Yadi? Refnya aja. Refnya udah nggak. Atau yang hafal ada di sih, gambaran banyak. di pikiran Bung Yadi apa tentang lagu Fajar Menyingsing ya? Bagaimana? Sedikit aja gitu. Biar kita dengerin juga suara emas dari Bung Yadi seperti apa. Sudah lupa saya. Ya udah lupa ya, udah grogi ya. Bukan kalau lagi lupa. Tapi apa nih? Lupa Oh, saya. kalau lupa ya tinggal Cuma lihat. judul-judulnya ada yang saya ingat. Fajar Menyingsing. Iya, tapi lagunya seperti apa? Nyanyiin sedikit lah gitu. Lupa. Oh. Oke, lagunya sorry, Fajar Menyingsing. Jadi gitu lagunya, nadanya. Dan lebih jelasnya nanti Bung Yadi bisa lihat di buku Humdo GBA Grafe ya. Oke. Saya juga kurang tahu nomor berapa. Oke, dan kita lanjut lagi ya. Ini saya teringat dengan nama, karena gara-gara ada nama Fajar ini. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya. Ada saudara Budi Rianto Laia. Laia ini ya. Iya, marga Laia ini karena marga yang terkenal juga di Jakarta, yang cukup terkenal di Jakarta ya. Karena banyak marga Laia di sini. Ternyata ini dari Nias ini banyak juga ya marganya ya. Iya, banyak dong ya. Di Sabu juga banyak sih sebenarnya. Maksudnya kan yang sering kami tahu kan ada yang Laia yang sering Laia kami aja tahu kan, ya. karena memang banyak marga Laia di sini ya. Mayoritasnya Laia Ya, ya. mayoritas Laia di sini ya. Dan sebenarnya ada kurang tahu juga apakah 100-an marga atau 200-an ya. Mungkin yang lebih tahu secara detail boleh nanti konfirmasi berapa sih marga keseluruhan yang ada di daerah Nias. Kalau di daerah Sabu sendiri bagi berapa marga ya, Bung Yadi? Nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung juga, banyak juga, ada ratusan juga ya. Oke. Dan kita lanjut lagi ya, pesan dari Budi Rianto Laia, Yahowu untuk semua Ononiha ya. Jadi ini Yahowu-nya untuk semua Ononiha, yang bukan Ononiha nggak ada Yahowu ya. Itu apa ya? Ononiha itu anak Nias ya. Oh, anak Nias. Oke. Niha itu kalau dibilang kalau ditranslate secara literalnya adalah manusia.
Ono itu anak, jadi anak manusia sebenarnya anak kalau secara manusia. literal ya. Tapi ini sering diidentikan dengan anak Nias gitu anak ya. Ini Nias. panggilan khusus orang Nias gitu. Oh ya. Oke, jadi sudah jelas ya Bung Yadi ya. Oke, Nah. thank you. Dan juga ada saudara Deniman Lawli, ada saudara Budi Rianto Laya, katanya salam dari Jakarta Pusat. Wah, ternyata masih dekat tetanggaan ya. Ha-ha. Iya, lebih Tapi boleh konfirmasi di mana tempatnya? Iya, gitu Jakarta ya? Pusat kan banyak, atau misalnya di Jalan Angkasa, di Salemba, atau di apa yang dekat Gunung Sahari atau Mangga 2 itu termasuk Jakarta Pusat. Ya kalau di Jakarta Pusat juga ada pendengar setia kita itu saudari Buawadi Iya, ya. saudari gua. Iya, ya. di daerah Tapi Kemayoran kok tepatnya. ini belum nampak ya. Oh iya, benar sekali ya. Kemana ya Mungkin saudari lagi Buah sibuk sore kali hari ya. ini? Apakah sibuk ya? Mungkin Saking sibuk sibuknya ya. nggak ini ya, nggak masuk ya, nggak ngikutin RBK sore hari ini ya. Iya. Ya pasti saudari Buah rugi banget ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada saudari Nudin, tapi profilnya perempuan, namanya Nudin Halawa. Apakah ini kakak atau abang ini ya? Dan pesannya seperti ini, selamat sore kakak cantik, apa kabar ya? Dan niat jawab dong. Oh, Bu Yani nggak mau wakili gitu. Masa dikatakan cantik Ya, enggak aduh. lah. Oke. Ya, saya dalam kabarnya dalam keadaan baik ya. Dan katanya dari Bengkulu. Wow, Bengkulu ya. Bengkulu itu masih termasuk Sumatera ya. Sumatera. Iya. Katanya Yahoo nih hakeda. Ya. Ya, hobu nih hakeda. Jadi dapat pakai baru lagi kan nih hakeda kan? Hakeda. Ya, orang kita, keda itu kita. Oh, orang kita. Orang kita. Lama-lama jadi orang Nias nanti. Ya boleh, kalau mau jalan-jalan ke Nias, mau tinggal di Nias juga boleh ya. Oke. Dan kita lanjut lagi, ada saudara Peri Mendreva, Yahoo Fefu Ononiha. Wah. Bahasa Nias semua ini. Iya, ini karena banyak orang Nias yang lagi bergabung ini. Yahoo Ya, Fefu itu artinya Yahoo semua anak Nias ya. Ono tadi udah tahu ya, secara literal anak manusia ya, tapi itu panggilan Nias, anak Nias ya. Jadi Yahoo semua atau seluruh anak Nias. Oke, jadi udah jelas ya Bu ya, dia nggak meraba-raba lagi apa sih artinya ya. Oke, dan kita lanjut lagi, ada saudara Aprianus Tapona, Yahoo Fefu Tananiha. Wah, ini sapanya lagi, Yahoo itu Yahoo semua tanah Nias ya, atau Pulau Nias. Pulau Nias. Ya. Dan ada saudara Firman Gia, Yahoo Bunda Talibusa dari Bekasi. Wah, ini pakai bahasanya semua nih. Iya, ini maksudnya Yahoo semua saudara dari Bekasi ya. Jadi saya dua kali ini mentranslate ini ya. Nanti lama-lama saya jadi tour guide ya. Lama-lama yang menerjemahkan untuk saudara Yadi. Oke, dan juga ada saudara Anis Lali. Salam dari Tangerang Kak Niat Gea dan rekannya. Oh, jadi udah ada Yadi ya, rekan ya sekarang ya. Oke, selamat sore, semangat. Ya, semangat. Ya, udah dikasih ini apa namanya, otot ya, adu otot ini. Wah, kenapa? Bodyguard ya. Oke, dan kita lanjut lagi, ada saudara Ropi Ali Abu Ulele ya. Ononiha maju ya. Ononiha maju. Ya, anak Nias maju. Ya, udah benar kan? Jadi mantap. udah ada konsep di pikiran saudara ya, di Ononiha anak Nias ya. Jadi ingat ya, Ononiha apa artinya? Ononiha anak Nias. Iya, betul. Iya, benar. 100. Ya, 100 untuk saudara Yadi. Oke, dan juga ada saudara Yave X Hulu. Semangat buat kakak abang. Jadi untuk kita berdua ya, bukan hanya untuk saya sendiri ya. Dan juga ada saudara Darius Jebua, Ononiha hebat. Ononiha hebat. Ya, silakan anak Nias translate. hebat. Ya, betul. 200. Saya kumpulkan poin saya. Iya, Udah 200 ya. Nanti dapat hadiah ya. Oke. Di terakhir es krim ya. Oke, udah di request ya es krim. Oke, ya silakan Bung ya ditranslate ya. Semangat terus Yahoo dari Padang Sumbar, Sumatera Barat. Oke, ini Sumatera dari Padang ya. Barat, ya. Oke, kasih salam dulu Yahoo-nya. Oke, Yahoo. Iya. Dan juga kita lanjut lagi, ada saudara Aprianus Tafona, Yahoo Tananiha salam dari kota Medan. Tananiha artinya apa? Anak Nias. Bukan. Tananiha. Tanani. Apa Apa dia? Lupa ya, Tananiha itu adalah Pulau Nias. Oh, Pulau Nias. Iya, tanah itu artinya pulau, Tananiha. Jadi ini sebutan Pulau Nias ya.
Oke. Dan kita lanjut lagi ya. Ada dari Darmanto Giawa, salam dari Medan. Ya, balas. Oke, salam juga dari Jakarta ya. Ya, dan juga ada saudari Dewi Barasi, Nyonya Waruhu ini ya. Oke. Batam hadir. Batam. Iya, Batam. Batam. Jakarta hadir. Iya. Kayak berpantun gitu. Iya, kayak mau pantun gitu ya. Salam buat saudara Dinias. Oke, ada love-love-nya 2 ya di mata ya. Oke. Dan kita lanjut lagi, ada saudara Dasar Eliza Lukiu. Oke, Oke, mantap. Dan juga ada saudara Tino Zaluku. Yahoo. Yahoo. Iya, salam dari Bogor. Padahal saudara Yani ini bukan orang Nias ya, dia dari Sabu, tapi dengan banyak teman-teman dari Nias dia jadi belajar bahasa Nias ya. Oke, dan juga ada saudara Julfikar Jenrata. Yahoo Kak, Jogja menyapa. Iya, Ya. Jakarta menyapa. Ya, mantap ya. Dan juga ada saudara Ko join Hulu. Ya, Cece joinnya mana nih ya? Iya. Iya, kok kan- Pagi ya baru ada ya. Ya, Ini. kalau Cece pagi ya? Maksudnya dia siaran pagi. Oh, enggak, ini Maksudnya Kok join Hulu namanya. Koko. Oh, Koko. Iya, Cece-nya belum ada maksud saya. Cecenya nanti. Iya, nanti yang menyusul ya. Cece buah ya, kita tunggu Cece buah. Ya. buah. Oh, oke. Oke, Kok join dulu katanya. Shalom, shalom dari anak komunitas milenial Nias. Wah, jadi pakai komunitas ini ya, perkumpulannya mantap ya. Dan juga ada saudara Ko join dulu yang berdomisili di Jakarta. Jadi anak milenial Nias yang tinggal di Jakarta. Oh, oke. Oke ya, semoga teman-teman juga komunitas milenial lagi mendengar RBK ya. Dan kita lanjut lagi ya, udah pukul 17:27 ini ya, belum masuk pada poin pembahasan ini ya. Ya, kita baca dulu ya sebentar. Dan juga ada saudara Doni Hareva, salam revolusi mental. Ya, salam revolusi ini, ada perubahan terus ini. Ada lagi stikernya ya. Ya, bodyguard. Semangat. itu kameranya full. Iya, semangat. Oke, semangat. Dan juga ada saudara Andi Nakrantau, Yahobu Fefu Keda Ononiha. Coba translate Bung Yadi. Wah, panjang sekali. Yahobu Fefu. Yahoo Fefu. Nah, Fefu itu apa? Fefu. Yahobu itu Kan belum ada tadi. Yahobu semuanya. Oh, Yahoo semuanya Fefu. Keda Ononiha. Apa? Keda Ononiha. Keda Ononiha. Apa Apa itu? Kan tadi ingat translate Ononiha apa? Lupa. Ono apa? Ono, anak. Ya. Bukan. Iya, Nia, Niha. anak Nias. Iya, betul ya. Yahowu fefu kada ononiha ya. Jadi semua Yahowu semuanya anak Nias. Oke. Oke. Dari kota Gunung Sitoli ya. Oke, kita lanjut lagi, ada saudara Holong Daily hadir Depok. Oh, dari Depok ya. Ini Depok mana nih? Soalnya saudara Yadi ini pelayanan di daerah Depok. Kalau Bung Yadi di mana ya? Di ini ya, di Victoria Hill ya. Iya. Iya, di samping Victoria Hill ya. Kalau saudara Holong Rally ini tinggalnya di Depok bagian mana? Apakah di Jalan Mawarnya kah, atau di Margonda, atau di Beijing ya? Ya, kenapa saudara Yadi senyum ya? Enggak. Ya, saudara Yadi heran ya. Kenapa nih? Kan Niat bisa tahu daerah itu ya itu karena dulu itu memang tempat penginjilan saya, makanya saya tahu daerah-daerah apa aja yang ada di situ. Oke, ya. Dan juga ada saudari ya, Desi Halawa. Salam dari Nias, selamat sore ya. Selamat sore juga ya. Iya, wah, dan akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga ya. Hmm. Kateri gula sore adik-adikku yang ganteng dan cantik ya. Wow. Ya, yang lagi happy di studio. Gimana kabarnya di sore hari ini? Iya, kami dari studio baik-baik saja ya, Kak Iya, Dewi. sudah- Bagaimana juga kabar Kakak? Atau mungkin sudah Ya, langsung sudah dikonfirmasi ya? langsung ya. Oke, Katanya bagus kalau ya. kabar aku di Medan kabar baik Ya, dan puji Tuhan ya. dan cuaca di Medan mendung. Waduh, mendung Mendung. terus ini ya. Minggu lalu mendung, sekarang Hujan, mendung lagi. Hujan. Iya. Hmm. Iya, tapi nggak apa-apa ya. Hujan berkat. Iya. Bagus ya. Dan juga katanya agak panjang ya, jadi agak silau juga. Dan jaringannya di Medan, aduh, sudah mulai selingkuh. Aduh, jaringan selingkuh ini, waduh, Oh, kok bahaya bisa ya? ini ya, kok bisa? Aku ada stiker ketawanya juga ya. Aku mau request lagu yang berjudul Imanlah Kemenangan. Dan aku mau mendengar teman-teman kita dulu ya. Ada Vivi, apa ini mau mengundang apa mau Mengundang. menyapa ya. Bentar ya.
Ada Vivi Jebua, ada Elvita Sulung, Hura, ada Fabago Harlas Fabago, ada Verlinus Jenrate, ada Linus, ada Maili Halawa, ada Adrianus Larosa, ada Paman Nudin Halawa. Dan buat kalian berdua, semangat 300. Oke, makasih Maranatha. 300 ya? Iya. Maranatha. Berarti benar kan tebakannya? tebakan saudara Yani udah benar ya. Berarti Mungkin ke depannya 400 lagi ya. poin saudara Yani sore hari ini sudah 300 ya. Jadi Oke, 300 ya. harus 500 baru dapat es krim. Oke, oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada saudari Feni Halawa. Salam dari Nia Selatan. Salam dari Nia Selatan. Salam juga dari Jakarta ya. Iya, benar ya. Dan juga ada saudara Melius Gea, ada Yahoo Fefu. Yahoo Fefu. Apa artinya Fefu? Fefu. Apa tadi ya? Ya, lupa. Banyak sekali soalnya. Iya. Yahoo Fefu itu Yahoo semuanya. Oh, Yahoo. Daerah semuanya. mana studionya, Kak? Silakan konfirmasi Bung Yadi. Di daerah mana nih? Sunter Podomoro. Jakarta Utara ya. Ah. Oke, dan juga ada saudara Beji Sekilai ya. Salam dari Tangerang, Yahoo kakak dan semuanya ya. Oke. Dan juga ada Fitri Hefstika. Semangat kakak, semangat Ononiha. Semangat Ononiha, semangat anak Nias. Ya betul. Iya. 400 ya. 400. 100 lagi baru dapat es krim ya. Kalau enggak dapat 500 enggak dapat ya. Ada saudara Emon Druru. Salam dari Jakarta, Yahoo. Yahoo. Ya. Dan juga ada Irolase, Bapak Irolase, Pekanbaru hadir. Salam untuk keluarga di Pulau Nias, Lahewa. Yahoo. Yahoo. Ya, oke, Yeah. mantap ya, Bung Yadi juga ya. Dan Oke. juga ada dari Sabu ini, perwakilan dari Sabu. Namanya Sabu, adalah ya. Shiabuki. Iya, Siabuki Ya, ya. kenal nggak sih? Oke, coba baca dulu. Iya, pesannya. salam katanya. Selamat sore semua. Oke, selamat Oke. sore juga. Salam dari Sabu. Oke, salam juga dari Jakarta ya. Apa? Semoga di Sabu Mm-mm. ya, dan sekarang mereka lagi Lagi apa nih? Musim apa sih di Sabu musim hujan sekarang? ya. Oh, musim hujan sekarang di mereka Sabu lagi ya. Tanam sorghum. Apa kacang. sorghum ya? Ah, Kacang. sorghum. Bukan, Apa sorghum sorghum? itu beda. Apa sorghum apa nih? Nggak, nanti saya kasih tahu. Oke, nanti dikasih Sorghum, tunjuk, aduh. Kacang tanah, Oh, kacang kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan. Oke, semoga di sana dalam keadaan sehat Oke. ya Dan semoga tanamannya juga tumbuh dengan baik dan Iya. menghasilkan buah yang banyak. Oke. Oke, kita doakan ya Bung Yadi, nanti siap berdoa ya. Oke. Ya kalau bahasa Sabu selamat sore Pak Hilama Manda ya. Itu malam. Oh malam, Selamat Mada Lodo. Malam. Kalau sore apa nih? Helam. Sore yang saya kasih tahu. Helama Mandaloko. Oh, Helama Mada Lodo untuk saudari Siabuike. Iya. Jadi saudara Yani belajar bahasa Nias, saya juga belajar bahasa Sabu. Jadi Oke, sip. saling belajar supaya komunikasi kita semua lancar ya. Oke. Oke, Helama Tona Iye satu lagi. Mantap Iya, nanti mantap. kaget nanti kok Iya. bisa katanya. Udah cocok jadi orang Sabu ya. Iya, cocok. Cocok. 100%. 100%. Oke, dan juga ada saudari Rida Waru, salam dari Batam ya. Iya. Oke, dan juga ada Vivik ya. Yahoo buka ya, salam dari Medan. Oke, Yahoo. Ada saudara Mitra Ardin Gule yang ada di daerah Cilacap. Yahoo buka, sukses selalu ya. Oke. Sukses juga buat adik Mitra ya. Ada dasar Eli Jaluhu, boleh nggak minta diputarkan lagu Taneniha Banua Omasie. Oke, jadi mohon maaf, lagu dalam bahasa daerah Nias tidak tersedia di playlist ya. Jadi kita beritahu dulu di awal supaya nanti tidak kecewa. Dan juga ada saudari Rida Waru, selamat selamat dari Batam katanya. Ada juga saudara Resno Halawa, ini adik sepupu saya ya. Oh, ada sepupu. Ya, semangat buat kakak Niat, maju terus Ononiha. Sepupu tapi marganya beda. Iya, sepupu ya beda. Kalau sepupu itu kan beda. Kalau kami itu sama beda. kami enggak, Oh, kalau kecuali mamanya enggak jadi nikah sama orang lain baru. Ya, kalau saudara Yani kan beda ya. Ini masih sepupu ya. Kalau kami di Nias itu sepupu itu bisa beda marga. Kan ada dari papa, ada yang dari mama juga ya. Ya. Oke, dan juga ada saudara Jalu Kupeli, semangat anak Nias ya. Jadi udah ditranslate ini supaya Semangat
Ononiha. Ya, supaya Bung Yani nggak ini ya, nggak bingung-bingung. Oke. Ya, dan juga ada saudara Yari Jaluhu. Yahobu salam jauh dari Jakarta. Wah, Salam padahal nggak jauh. jauh loh, karena kita Jakarta juga nih. Mungkin belum tahu kali ya kalau kita di Iya. Jakarta. Oke, dan juga ada saudari Budi Rianto kasih 2 jempol ya. Apakah mau goyang atau apa? Oh, good luck ya. Semoga beruntung. Dan juga ada Holong Deli Salam Asbon Arus Bawah Ononiha Depok. Arus Bawah Ononiha ya. Oke, Yahobu dari Fik ya. Salam milenial anak Nias. Ada Pak Irolase, Yahobu salam dari Kota Pekanbaru Riau. Dan juga ada saudara Calvin Pangkas Tafena Nias hadir ya. Saudara Yedi, salam dari Medan, sukses selalu Niasku ya. Ada saudara Novan Christian Gule ya. Yahobu. Yahobu. Ya, jadi kita mesti baca cepat karena ada pembahasan kita juga ya. Oh. Ada saudari Lin, salam dari Padang ya. Ada saudari Heri Martin Jaluku, Batam hadir. Sekarang Yusuf ya. Yusuf hadir, Pamulang Timur, pintu selalu terbuka. Ya, jadi Pamulang Timur ya. Oh, itu gerbang timur harusnya. Iya, gerbang timur. Iya, gerbang timur ya. Tapi supaya nanti pintu selalu gerbang terbuka. timur nanti ada. Oh, nanti itu ya. Setelah kita out ya, get out dari bumi ini ya. Oke. Dan juga ada Holong Deli, saya di Depok Beji ya. Saya udah bilang kan tadi Beji. Oke, iya Beji ya. Nanti kalau misalnya udah selesai corona ya silakan Bung Yadi kalau pelayanan di Depok bisa main ke tempat saudara Holong Deli ya. Oke. Iya, dan juga ada saudara si Kelato Yahobu ya. Ada Putra Honghe Putra, salam sehat dari Ononiha, Jakarta Pusat ya. Di Jakarta Pusat juga ya. Iya, oke. Silakan Bung Yadi teruskan sambil saya mau mencari lagunya juga. Ada berikutnya adalah Sukardin Lase ya. Oke. Ya, saya mau mencari lagu yang direquest oleh Kak Teri tadi, Imanlah Kemenangan ya. Aduh, besar sekali muka. Oke, lanjut. Udah sampai mana tadi? Ya, saudara Sukardin itu yang ya Sukardin Lase ya. Ya, keringat silakan tangan. bacakan. Keringat tangan. Oke. Ada dari Iya, Sukardin Lase tadi harus dibaca dulu. Oh, belum ya? Iya, Belum tadi? Belum. Ya, dibaca dulu nanti. Oke. Sedih ya. Dari Sukardin Lase katanya putar lagu antara nyaman dan cinta. Oke, lagu yang ada di playlist kita adalah Nyamanlah Jiwaku ya. Oke. Dan selanjutnya ada dari Bu Lele SLL ini selalu ya, Ya, selalu semangat selalu Agus semangat. ya. Oke. Katanya Yahobu Ira, aduh susah nggak bisa baca saya. Nggak susah ya. Ah. Ya, jadi buat teman-teman tolong pakai bahasa Indonesia aja supaya lebih gampang hubungannya dibaca ya. Oke, dan kita putarin lagu dulu Imanlah Kemenangan, dan sesudah itu nanti kita akan memperkenalkan topik pembahasan kita. Wah, ya saking semangatnya teman-teman ya. Jadi pokok pembahasan aja belum diperkenalkan ya. Oke, lanjut ya, kita akan mendengarkan satu buah lagu yang di-request oleh saudari Terry yang berjudul Imanlah Kemenangan. Oke. Sambil kita bahas. Oke, kita lagi mendengarkan lagu yang berjudul Imanlah Kemenangan, sesuai dengan requestan dari saudari Terry. Oke, ada saudara tadi siapa ya? Bu Lele selalu semangat Agus. Howira Talifus Agus si baga-baga basi siga-siga. Oke, salam dari anak puncak Pulau Nias. Oke, ada saudara Sarman Hulu, Yahowu Itafefu, salam dari Batam. Ada saudara Meniman Halawa, Yahowu Calvin Pangkas Tafanan, jangan lupa protokol kesehatan ya Mbak. Yes. Oke, karena kita satu gedung ya. Kalau kita keluar kita pasti pakai masker. Dan juga ada saudara Tinus Fat, salam Ononiha. Ada Pak Adrian Sulawasa, selamat sore. Ada saudara Calvin Pangkas Tafena, salam komando. Ada saudari Setiani Lase, Yahouka. Ada saudara Hermansa, hai. Hai juga, ada saudari Mesilina Baru, Yahouka, salam dari Pekanbaru. Ada saudari Rian Buaya, oh saudara ini ya, salam dari Medan Nias Induk. Kak Teri sudah konfirmasi ya, maksud kakak tadi mengundang adek. Oke, mengundang ya. Ada saudari Dila Warsmith, salam dari Depok Yahowu. Ada saudara Rojaman Gula, shalom.
Semangat buat salam dari Kecamatan Mau, Kabupaten Nias. Semangat buat kakak penyiar mau request lagu dengan judul Permata Hatiku. Yang ada Intan Permata ya. Iya. Ada kesayangan Ciliwu, salam dari Pekanbaru. Ada Kak Erika Telambanua, selamat sore. Yahobu, salam dari Cikarang. Ada Kak Setiani Lase, boleh request lagu Kak? Boleh ya. Calvin Pangkas Tapenang, Gunung Stoli hadir. Yahobu, salam sehat. Salam sehat juga. Darmawati Jibua, selamat sore Kak dan Abang, salam dari Jakarta. Saudara Salman Hulu, selamat sore, salam dari Batam. Saudara Herman Salako kirim salam dari Pekanbaru. Oke, diterima salamnya ya. Saudara Suryanto Gia, salam dari Batam juga kakak. Oke, saudara Arman Harefa, salam dari Samarinda Kaltim. Oke, ada dari Kaltim ya Bung Yadi ya. Iya. Oke, ada saudara Aman Telambanuas, Yahobu, salam dari Batam. Semangat anak rantau. Saudara Veroni Gula, siap hadir Mado. Ada Syabek Buki, amin katanya. Ada saudara Kak Alvin Warubu, Yahobu Kak, salam dari Jakarta. Ada saudara Heri Jun, salam dari Nias Selatan. Boleh request Kak? Oke. Oke, ada saudari Atilisa Hulu, Yahobu semangat Ananias dari Pekanbaru. Oke. Veroni Gula, Yahobu Banuagu Tananiha. Jai Gilang, salam dari Bogor. Minoran Wismalin Lauli, Yahobu, salam dari Pematang Siantar. Putra Hangha Putra, semangat buat generasi Ononiha. Hermansa, oke. Basa Kigula, Yahobu Kak hadir dari Malaysia, oke. Mian Buaya, salam dari Medan Yasridu Kak. Sabar Giawa, Yahobu, salam dari Tangerang. Saudara Hermansa, oke. Resi Telombanua, salam dari Jakarta. Yahobu Kak. Nurfan Bulala, salam dari Jambi. Vivit Jebua, shalom Kak dan Abang Ganteng, apa kabar? Semangat sekali ya, orang kakak bikin minum. Orang kakak bikin minum kopi. Aku sekarang salam buat Kak Teri, buat orang kakak, tapi semangat juga ya Kak katanya. Oh, dia saudari Vivit lagi buat kopi ini sambil mendengarkan lagu ya. Oke, ada saudara Wan Agus Waru, Yahobu, salam dari Batam. Saudari Yesi Harefa, Yahobu Ononiha, salam dari Medan. Ada saudara Julvan, Yahobu, sabar giawannya, sukses terus buat anak Nias. Ada saudara Junia Rondru, salam dari Gomo. Salam sehat dari Oli Gula Medan. Yahobu, salam dari Semarang. Ini saudara Daniel Halawa ya. Damas Hadi, Lebanon hadir. Wah, jauh juga Lebanon ya. Ada saudara Juventinus Oremus Gula, Yahobu, salam dari Bandung. Jeva Wisi, Yahobu dari Padang. Yahobu, salam dari Nias. Asnatel ya. Martinus Laya, Yahobu Kak, salam Ononiha. Oteng Gula, Yahobu dari Pelalawan Riau. Rinduan Milase. Wah, salam Gusip hadir. Oke, Rizka Jendrate, Yahobu, salam dari Pekanbaru. Nita Larosa, hai. Ada saudara Arianto Hulu, Yahobu, salam dari Medan, Ononiha. Vivit Jebua, ada pelanginya. Ada Nita Larosa, Yahobu, salam dari Gunung Stoli. Dan juga Ciola Vida. Halo para penyiar, halo juga para pendengar. Salam sehat, sukses jadi berkat untuk semuanya dari Cio di kampung halaman Kangkungan. Oke, Maranatha. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti kita akan baca lagi ya. Kita belum perkenalkan topik kita ya. Oke. Oke, sahabat Radio Berita Klasik, dua buah lagu yang kita putarkan dari studio. Ada tadi lagu Imanlah Kemenangan dan juga The Verdict of the Light ya, yang dinyanyikan oleh trio, yaitu ada saudari Cindy, ada saudara Lores dan juga saudari Karista. Baik, dan buat sahabat Radio Berita Klasik ya, dan saatnya kita sampai pada pembahasan kita di sore hari ini tentang top 10 ya. Jadi top 10 yang akan kita tampilkan hari ini yaitu tentang seorang tokoh yang bernama Musa ya. Dan siapa Musa yang kita maksud sore hari ini? Apakah Musa yang ada di panti asuhan? Apakah Musa yang ada di Nias, di Pekanbaru, di Bandung, di Jakarta Pusat, atau di mana? Oke, itu yang kita bahas Musa yang di Alkitab ya. Oke, jadi saudara Yadi, menurut saudara Yadi menggambarkan Musa itu seperti apa? Dia ceritanya tentang apa gitu? Sebenarnya cerita Musa ini tidak tetap ya, kadang keadaannya baik, buruk, ya. Jadi bervariasi ya keadaan Musa ini kalau kita lihat ceritanya di Alkitab ya. Jadi pembahasan kita di sore hari ini yaitu 10 fakta
unik tentang Musa yang wajib kamu ketahui ya. Ternyata Musa ini mempunyai keunikan juga, dan apa saja keunikannya kita bahas satu persatu ya. Dan secara ringkas saja karena masih banyak pesan-pesan dari pendengar yang belum dibaca ya. Langsung saja, apa fakta unik tentang Musa, Bung Yadi, yang belum kita ketahui sekarang ini? Yaitu ketika bayi, pada saat itu Musa dibuang oleh orang tuanya. Waduh. Kalau kita lihat ya, bayi ya, saat masih bayi dibuang, sebenarnya bukan sengaja dari orang tuanya, bukan dari keinginan dari orang tuanya, tetapi karena memang situasi yang sulit waktu itu ya. Ya karena Firaun menyuruh bidan-bidan untuk membunuh semua bayi-bayi yang orang Ibrani khususnya yang ada di Mesir ya. Jadi Musa terpaksa dibuang oleh kedua orang tuanya karena mereka takut dengan Raja Mesir yang memerintahkan untuk membunuh semua bayi keturunan Ibrani ya. Kalau kita misalnya lihat juga secara dari fakta rohaninya bahwa iblis memakai waktu itu Raja Firaun untuk membunuh ya keturunan dari Mesias ya, atau keturunan dari perempuan ya waktu itu ya. Dan inilah fakta unik dari Musa ini, bahwa ketika bayi Musa dibuang oleh orang tuanya. Mungkin ada kisah yang sama dengan Musa ya, tetapi nanti ke depan kita akan melihat perjalanan hidup dari Musa ini ya. Saya tidak bisa membayangkan ya, puji Tuhan kita sampai sekarang masih bersama-sama sudah dibesarkan oleh orang tua, walaupun kita pisah dari orang tua, tapi itu di masa yang atau di umur yang sudah tua ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita pisah dari orang tua di umur, kalau tidak salah waktu itu umur 3 bulan ya. Musa waktu itu umur 3 bulan. Dan itulah fakta unik, yaitu Musa ketika bayi dibuang oleh orang tuanya. Dan kemudian fakta unik yang kedua yang perlu kita belajar di sore hari ini apa, Bung Yadi? Yang kedua yaitu Musa dibesarkan sebagai bangsawan di Mesir ya. Sebagai bangsawan ya. Ternyata Musa ini bukan didapatkan oleh orang Mesir yang biasa-biasa saja. Tetapi dia dibesarkan oleh keluarga kerajaan. Ya, benar sekali. Mungkin Saudara Yadi bisa menyambungkan apa cerita yang secara detail tentang Musa waktu itu dibesarkan sebagai bangsawan di Mesir. Bangsawan di Mesir ya. Dan dia juga pada saat itu dikasih status yang tertinggi pada saat itu ya. Benar ya. Dan wajar saja jika Musa mendapatkan pendidikan yang sangat baik pada saat itu, karena tanpa dia tahu juga sesungguhnya ya, ini pun merupakan persiapan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia begitu. Karena akhir-akhirnya nanti dia akan menjadi pemimpin yang dipakai oleh Tuhan begitu. Itulah uniknya ya. Jadi dari keluarga, maksudnya ini sebenarnya negara Mesir dengan Israel ini kan beda banget ya. Jadi dia dibesarkan di keluarga bangsawan yang beda negara dengan dia. Jadi saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya orang Indonesia dibesarkan oleh orang asing ya. Jadi pasti ada perbedaannya ya. Jelas ya. Jadi dari segi pendidikannya dan dari segi kerohaniannya juga beda ya. Dan itulah fakta unik Musa yang wajib kita ketahui, itu Musa dibesarkan sebagai bangsawan di Mesir. Dan sekarang ketiga. Dan yang ketiga yaitu Musa memiliki catatan kriminal di masa mudanya. Ya, ternyata Musa itu tidak mengalami yang baik-baik saja, tidak hanya mengalami yang mulus-mulus saja, tetapi Musa mengalami yaitu namanya kriminal. Ya, kriminal apa yang dibuat oleh Musa, Bung Yadi? Pada saat itu kan dia orang Ibrani kan. Orang Ibrani. Musa ini orang Ibrani ya, dan ceritanya dia melihat orang Ibrani ini, ada seorang budak yang diperlakukan tidak wajar oleh orang Mesir jadi orang Mesir itu, karena dia ini adalah orang Ibrani. Jadi dia tidak enak melihat kekerasan yang terjadi di situ, sehingga dan orang yang dipukul ini adalah orang Ibrani. Orang Ibrani sesuku dia atau senegara dia. Sehingga dia mengambil tindakan untuk membunuh orang yang memukul orang Ibrani tersebut. Itulah kriminal yang dilakukan oleh. Tapi sebenarnya dia tidak seharusnya membunuh. Ya seharusnya dia melerai saja. Tapi itulah catatan kriminal yang
dilakukan oleh Musa waktu dia masih muda. Iya, masih muda ya, sehingga kalau sudah dewasa ya kita tidak langsung berpikir seperti itu ya, dan Musa juga tidak mungkin melakukan kalau dia sudah dewasa secara rohani begitu. Oke. Ya biasanya lah anak muda darah-darah panas ya. Ya, dan mungkin dia lihat di sisi lain dia kasihan sama orang Ibrani yang sesama suku dengan dia. Ya, dan juga di sisi lain ya kita hajar aja orang ini ya supaya dia tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari. Tapi sebenarnya itu salah keputusan yang salah ya. Iya. Oke. Dan kita lihat fakta unik yang keempat dari Musa ini. Silakan Bung Yadi. Oke, yang kita persingkat aja karena waktu kita juga terbatas. Oke, yang keempat itu Musa menerima panggilan Tuhan pada usia yang ke-80 tahun ya. Wah, umur 80 tahun. Apakah ada yang menerima panggilan Tuhan di umur 80 tahun? Ya, kalau kita baca di Alkitab ya, umur manusia itu adalah 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Tapi kan waktu itu memang umurnya masih panjang ya. Ya, 80 tahun itu. Berarti saya bisa bayangkan berarti Musa waktu itu udah ubanan dong ya? Iya. Tetapi kita tidak tahu ya orang zaman dulu ya, karena usia kita dengan mereka sangat jauh berbeda ya. Paling kuat kita 80-90. Iya, tapi kan kalau kita lihat dari catatan Alkitab ya bahwa Musa itu hanya 120 tahun saja ya. Jadi Musa ini dipanggil di umur 80 tahun. Ini memberikan keunikan, adalah salah satu keunikan buat kita dan juga memberikan pelajaran buat kita bahwa menerima panggilan Tuhan itu tidak sesuai dengan tidak harus muda di saat muda, tidak harus melihat umur ya. Ya, baik itu muda justru lebih bagus ya. Semakin kita muda menerima Tuhan atau memenuhi panggilan Tuhan itu semakin bagus. Sama kalau kita lihat dari fisik ya lebih kuat. Powernya, energinya banyak ya. Oke, dan kemudian apalagi kalau udah usia dewasa bisa juga melayani Tuhan. Di usia tua bisa melayani Tuhan. Jadi ini nyatanya Musa bisa ya. Dan kita juga sebenarnya jangan kalah ya, seperti anak muda zaman sekarang jangan kalah pada orang tua. Inilah contohnya Musa ya. Musa 80 tahun menerima panggilan Tuhan. Ya, luar biasa banget ya Bung Yadi ya. Oke, kita lanjut lagi fakta unik yang kelima sekarang ya. Kelima yaitu Musa pernah membuat Tuhan murka ya, karena enggan menerima panggilannya. Di sisi lain dia menerima, di sisi lain juga dia membuat murka ya. Namanya ini Tuhan memang marah, manusia ya. Maksudnya ada sisi baiknya juga, ada juga sisi buruknya ya. Iya. Oke, kenapa sampai Tuhan murka kepada Musa? Apa sih kesalahan apa yang Musa perbuat waktu itu, Bung Yadi? Kira-kira apa ya? Oke, supaya ada mungkin gambaran buat kita ya, dia pada saat itu bisa dikata bahasa kasarnya ngeyel ya. Oh, ngeyel. Waduh, ternyata karena ada juga Tuhan, orang ngeyel memang ada dari dulu ya. Iya, katakan pada dia pergi untuk mengeluarkan bangsa Israel menyelamatkan dia bangsa Israel dari dia Mesir. berat lidah lah, apa segala macam lah, nggak bisa ngomong lah dan dia bilang berat lidah ya. Jadi itu yang membuat Tuhan murka sama dia ya. Iya. Ya, mungkin juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya, mungkin kita atau bahkan kita pernah membuat Tuhan murka ya. Iya. Ya, tapi ini menjadi contoh buat kita dan inilah keunikan dari Musa memang. Iya. Membuat Tuhan murka, ngeyel gitu. Dan tentu Alkitab juga menceritakan kepada kita supaya kita juga ya ini menjadi contoh buat kita dan nggak seharusnya kita melakukan hal tersebut ya. Ya, padahal sebenarnya kalau kita lihat ya, dia itu ngomong langsung sama Tuhan. Apa sih yang Tuhan gak bisa berikan kepada kita? Iya. Tuhan kan bisa memberikan kita kepintaran, hikmat untuk bisa berbicara. Ya, tapi ini si Musa ini yang membuat Tuhan murka, katanya lidahku berat lah, aku nggak bisa lah, segala macam. Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Wah, unik juga ya memang Musa ini ya. Bahkan dia tahu sama Tuhan, utuslah siapa aja. Utus siapa aja utus, katanya. Utus aja kakak saya lah gitu ya. Padahal di sisi lain tadi dia udah menerima panggilan Tuhan, tapi di saat dia udah menerima panggilan Tuhan dia nggak mau melakukan gitu ya. Ada juga memang orang-orang yang seperti itu ya. Buat saudara-saudara semua ini contoh buat kita adalah nasihat buat kita juga, jangan sampai seperti itu. Oke, dan fakta unik apa lagi yang keenam? Oke, kita masuk pada poin yang keenam, yaitu Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya. Jadi bervariasi ya. Iya, bervariasi ya. Ya. Kayaknya
ada sisi buruknya, ada sisi baiknya baiknya juga juga, ya. ada juga Nah. sisi ngeyelnya. Ya, dan juga dalam Alkitab dicatat bahwa Musa lembut hatinya. Iya. Wah, selembut apa sih? Apakah selembut sutra? Apa gimana nih pokoknya nih? Lembut hati nih, apa? kapas kali. Hah? Kapas. Emang kapas itu lembut Kapas ya? lembut. Oh gitu ya? Ah. Bukan kain sutra yang lembut Enggak. ya? Kapas juga lembut. Oke, ya terserah lah. Saudara Yani mau mengidentifikasi lembut itu seperti apa. Oke. Oke, jadi itulah keunikan dari Musa ini adalah bahwa dia adalah orang yang lemah lembut ya. Oke. Dan seperti apa kisah yang menunjukkan bahwa Musa itu lemah lembut? Ya, dia mendapat ya masalah juga ya, bahkan saudaranya sendiri ya yang ada perlawanan ya dengan dia, yaitu Miriam dan Harun pada saat itu ya. Tetapi akhirnya Tuhan sendiri yang membela Musa karena Tuhan melihat Musa ini adalah orang yang yaitu lembut hatinya. saya masih mengingat apa peristiwa apa itu, yaitu di mana Musa, Harun dan Miriam itu mengolok-olok atau istilahnya sekarang itu membuli Musa karena Musa kan menikah sama orang Midian. Iya benar ya. Ya, mereka mengolok-olok Musa. Dan saat itu dia tidak mau dia ambil pusing, dia justru ya nggak apa-apa lah, biarin aja, dia nggak ambil hati, dia nggak marah kepada saudaranya. Tapi ujungnya Tuhan lah yang membela dia ya. Jadi itu kelihatan banget bahwa dia itu adalah orang yang sangat lembut hatinya. Iya, bahkan bukan hanya membela ya, Tuhan juga memuji bahwa dialah orang yang sangat lembut hatinya di muka bumi. Laki-laki sangat lembut hatinya ya. Biasanya kan laki-laki tuh sikapnya frontal gitu. Enggak juga. Oh enggak ya? Oh, berarti Bung Yani lembut hati dong sama dengan Musa. Kan fondasi kita kan Alkitab. Oh, Siapa yang Alkitab. lebih menonjol ya? Musa. Laki-laki dong. Iya. Oh, laki-laki Iya, dong ya. laki-laki. Jadi kita berharap semoga laki-laki semuanya memiliki kelembutan hati sama seperti Musa ya. Oke, amin, itulah ya. sisi keunikan ya. Jarang sekali saya temukan laki-laki yang lembut hatinya memang. Seperti Musa nih ya. Iya, seperti Musa ini. Oke, dan kita akan lanjut ya sekarang ya kepada urutan yang ketujuh. Oke. Fakta unik dari Musa itu Musa memimpin sekitar 2 juta orang di padang gurun. Wow, luar biasa ya. Ya. Kalau kita pikir-pikir ya, Mm. contohnya dia berdiri di sini, baru dia berikan amanat. Iya. Saya pikir tidak bisa kedengaran sampai ke belakang iya, ya. benar. Dari suara aja pasti nggak kedengaran semuanya ya. Tapi ya itulah keunikan dari Musa, yaitu dia bisa memimpin sekitar 2 juta orang di padang gurun ya. Iya, padahal tadinya ya dia tidak mau apa yang Tuhan perintahkan, dia banyak alasan ya. Dan dari itu Tuhan memberikan dia tanggung jawab yang lebih luar biasa yang ya. luar biasa ya. Walaupun awal-awalnya tadi dia ngeyel ya istilahnya, dia tawar-menawar dengan Tuhan, tapi akhirnya juga dia merendahkan hati, dia menuruti apa yang Tuhan katakan ya. Jadi sehingga Tuhan mempercayakan dia untuk memimpin orang-orang Israel yang keluar dari Mesir sekitar 2 juta orang ya. Memimpin 2 juta orang itu bukan hal yang gampang ya. Iya. Ya, memimpin beberapa orang aja ya udah susah, apalagi kan sikap orang kan pasti beda-beda ya. Iya. Oke, dan itulah keunikan dari Musa di urutan yang ketujuh, dan kita melihat selanjutnya Musa itu seperti apa lagi, keunikan apa lagi di urutan ke-8. Oke, yang ke-8 yaitu Musa tidak ikut menikmati buah dari pelayanannya ya. Iya. Oke, seperti apa ini saudaranya? Iya, kan biasanya kan orang kalau udah bekerja keras pasti menikmati hasilnya lah ya. Seperti petani bisa memanen ya. Kemudian kalau apalah misalnya peternak, dia mendapatkan uang dari hasil jualannya. Sama seperti Musa ya. Musa ini kan dia memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan membawanya di tanah perjanjian, itu di tanah Kanaan. Yaitu di tanah Kanaan itu adalah tempat di mana madunya berlimpahan, susu dan madunya berlimpahan. Itu tanah yang bagus lah di sana Kanaan ya. Ya, dan akhirnya dia tidak menikmati hasil itu. Dia tidak masuk di dalam Kanaan itu. Ya, itu kan masalah dia sendiri, dia tidak. Benar sekali. Itu karena kesalahan dia sendiri ya. Karena waktu itu Tuhan suruh dia untuk memukul batu sekali aja, tapi karena dia udah kesal 2 kali. Ya, jadi itu hukuman Tuhan buat itu dia. Konsekuensi bagi Konsekuensi dia ya. Jadi dia tidak menikmati buah dari pelayanannya. Iya, tetapi indahnya sekalipun tidak masuk tanah Kanaan, tapi dia juga menikmati. Menikmati apa?
Kanaan surgawi. Oh benar ya, Iya. sorgawi ya, itu Oh, yang memang oke. itu karena imannya ya. Mm-mm. Oke, dan kita lanjut pada poin yang ke-9. Oke, Bu poin Yadi. ke-9 itu misteri melingkupi kematian Musa. Iya benar ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab tidak ada tempat persis ya, tidak ada orang yang tahu persis Musa itu, kuburan Musa itu di mana. Ya sampai sekarang justru dicari-cari ya. Iya, belum tahu ya. Iya benar ya. Oh, Jadi itulah fakta unik dari Musa, dan dia memang memang khusus ya. iya. Ya coba kalau misalnya ada kuburannya, pasti ada orang yang mau menyembah dia atau Iya. segala macam ya. Biasalah ya kalau ada yang mau menyembah roh nenek moyang, kan biasanya nanti dia bisa jadi dewa gitu yang menyelamatkan Iya. mereka dari Mesir kan ya. Ya bisa Ada yang mempersembahkan apalah di situ ya. Iya, oke. Nah, Makanya tapi inilah misteri, dan ini memang rahasia Tuhan. Kenapa sampai sekarang kuburan Musa itu belum ditemukan belum ya. ditemukan ya. Iya. Oke, dan sekarang fakta unik tentang Musa di urutan yang ke-10, Bung Yadi. Yang terakhir ya, yaitu Musa adalah nabi terbesar bangsa Israel. Oke, Ya. luar biasa. Ya, Musa adalah nabi terbesar bangsa Israel, dan memang terkenal banget ya. Kalau misalnya ingat dengan perjalanan bangsa Israel ya, Iya. pasti yang selalu ada di ingatan teman-teman semua ya pasti Musa ya. Iya. Ya, oke. Dimana dia begitu berusaha sebaik mungkin ya membawa bangsa Israel Israel dari keluar Mesir dari ya. Mesir. Belum lagi mereka di tanah Kanaan 430 tahun lah ya. Oke. Di sana begitu lama. Oke, dan jika kita udah mengamati fakta-fakta unik dari Musa Musa, ini, jadi ada pelajaran apa yang bisa kita ambil ya dari Oke. menurut saudara Yadi sendiri, apa yang Oke, bisa kita jadi ambil dari pelajaran ini? yang pertama itu panggilan Tuhan itu tidak bergantung pada kemampuan ya, namun pada anugerah Tuhan. Ya benar ya. Oke, yang kedua apa saudaranya? Oke, yang kedua, jika kita sudah yakin bahwa Tuhan memanggil kita, ya Tuhan pasti akan memberikan penyertaannya ya. Jadi kalau Tuhan Oke. udah memanggil kita, ya kita yakin ya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali, Tuhanlah yang menyertai kita ya. Oke, dan yang ketiga sekarang jadi yang bisa kita ambil dari fakta-fakta yang dari Musa ini. Oke, yang ketiga itu ada pepatah yang mengatakan ini ya. pakai pepatah nih Bung ada Yadi pepatah nih. yang mengatakan, bukan langkah pertama yang penting, tetapi langkah terakhir. Artinya banyak orang yang begitu bersemangat dalam menjalani panggilan Tuhan ya. Mungkin di awal saja ya namanya. Iya. Kasih mula-mula mungkin ya. Kasih mula-mula seperti jemaat Efesus ya. Iya. Namun karena satu hal mereka gagal melakukannya. Oke. Demikian pula yang terjadi dengan Musa pada saat itu. Oke. Ya, dan selanjutnya. Oke, jadi buat sahabat Radio Berita Kasih sekalian, jadi kita selalu mengingat bahwa kita melayani Tuhan juga, kita harus dengan pengertian yang benar ya. Jangan kita hanya semangat-semangat melayani tapi tanpa mengerti kenapa saya melakukan ini. Apakah yang sudah saya lakukan ini benar atau tidak ya? Yang saya iman ini udah benar atau tidak? Jadi untuk itu kita harus melihat dari awal apakah start kita ini udah benar atau belum ya. Jadi harus bersifat kritis ya, Ya, atas bersifat pengajaran kritis. yang sudah kita imani lah Ya, istilahnya. karena orang yang melayani Tuhan adalah menuntun orang pada kebenaran. Iya. Ya, tapi kalau misalnya salah mengajar, bahwa itu Anda bisa menyesatkan orang dan menuntun orang kepada neraka. Waduh, bahaya Iya. banget ya. Jadi yang bisa kita ambil adalah maksudnya semangat kita dari awal kita pertahankan sampai terakhir ya. Jikalau Nah, apa lagi nih? itu tidak benar, sekalipun kita semangat itu sia-sia ya. Tapi sebelum kita bersemangat lebih lanjut, alangkah baiknya kita koreksi dulu. Apakah saya ini pada posisi yang benar atau tidak? Begitu. Benar ya. Nah, jikalau sebaliknya, maka itu sia-sia lah begitu. Oke, Ya. jadi buat sahabat Radio Berita Klasik semuanya, jangan malas untuk melayani Tuhan, karena orang yang melayani Tuhan upahnya pasti besar di surga. Ya, tentu benar ya. tentu adalah orang yang melayani Tuhan dengan benar ya. Orang yang melayani Tuhan dengan menuntun orang pada kebenaran. Tapi kalau misalnya dia melayani Tuhan atau dalam tanda kutip ya tanpa pengertian yang benar dan menuntun orang pada neraka, itu upahnya juga ada. Upahnya adalah upahnya adalah
masuk di tempat yang mengerikan itu ya. Oke. Makanya nanti diperingatkan jangan yang banyak yang menjadi guru. Iya. Ya maksudnya guru yang salah, tapi guru yang benar it's okay, fine aja, silakan ya. Oke, jadi sahabat Radio Berita Klasik, jadi pembahasan kita sampai di sini saja. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami selama 1 jam ya. Padahal sebenarnya kita mau lanjut lagi ya. Iya. Tapi karena waktu kita udah terbatas sampai di sini, jadi kita akan lanjut pada pembahasan minggu depan ya. Oke. Dan jikalau dalam kepenyiaran kami ada kesalahan atau ada hal yang kurang menyenangkan, kami mohon minta maaf. Tentu saran-saran yang membangun kami tetap menunggu demi kebaikan dan kemajuan Radio Berita Klasik di masa mendatang ya. Iya. Ya, dan satu harapan kita semoga melalui RBK ini makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan ya. Iya. Oke, dan akhir kata saya Niat, saya Yadi, kembali mengucapkan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Kita tidak ada pilihan. Oke, thank you teman-teman semuanya udah bersama-sama dengan kami. Ada saudara Yanuari Gula tadi, good, oke. Dan juga ada saudara Alfred May Putra, salam dari Jakarta Yahowu. Ada saudara Hermansa, oke, salam damai dong. Salam. Oke, ada saudara Mas Hani Lebanon hadir. Ada saudara Bate Rudin, salam dari Medan. Ada Syake Buki, mantap Amayadi. Kakak Nona belajar banyak bahasa sabunya sama Amayadi sudah. Siapa tahu jodoh sama orang sabu. Oke, doanya luar biasa ya. Semoga jodoh sama orang sabu ya. Oke, ini juga ada saudara Yulianus Zamili. Yahowu Kak, boleh nggak puterin laguku tak bisa? Khusus buat paslon HD Firman ya. Oke, mohon maaf waktunya sudah selesai ya. Dan juga ada saudara Ferry Damai, salam dari Jakarta Yahowu. Ada Mesia, salam dari Nias Utara. Ada saudara Asnatel, semangat kakak cantik Yahowu. Ada Neni Haria Yahowu, salam dari Palembang. Ina Kevin Loy, salam dari Medan Kak Yahowu. Gregorius Laseka, kok cantik kali, salam dari Nias. Waduh. Oke, dan juga ada saudara Tinus Aliar Menjai Yahowu, gimana kabar? Sehat? Ya sehat, semangat terus Bapak Juang Jai dari Brastagi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Juang. Cipso Warubu, salam buat penyiar. Ada Harry Jun, salam dari Medan. Yes. Dan saudara Julius Warubu, Yahowu Kak dari Medan. Neni Wati Wawu, Yahowu Kak, salam sehat. Yoramo Gula, Yahowu Nononiha, salam dari anak TKI Malaysia. Boleh request lagu Nias Oroy Saiza Tua. Saudara Sujono Ologu Gea, nama halu hadir. Request lagu Pariban dari Jakarta. Oke, ada saudara Smile Aziz Duru, salam dari Medan Kak. Yahowu Niasku tercinta maju terus. Ada saudara Tristan Tigaho, Yahowu, salam dari Medan. Ada saudara Edi Saputra, Yahowu Manuada Febu, terutama yang membuat acara Nononia, terima kasih. Boleh minta lagu Anteh dari Edi Saputra, Halawa, Pekanbaru. Kalau boleh lagu Homombo buat rekan saya di Pekanbaru. Terima kasih Yahowu. Oke, saudara Yadi ada baca juga ya, silakan belajar bahasanya soal. Saudara Yani capek karena dia kurang tahu bahasa Nias ya. Yahowu Kak, salam Ananias dari Purwakarta Jawa Barat ya. Nevas Warubu, salam Kak, kirim salam dari keluarga dari kampung. Oke, ada saudara Basaki Gula hadir juga ya. Koperasi Kezibo Yahowu Fefu tali saudara Nias. Ada saudara Safiatul Giawa, hai juga. Ada Filipus, Yahori. Oh, Yahowu mungkin ya. Jefawisi, Yahowu Onaniha dari Padang. Ada Silida Warubu, Yahowu salam dari Medan. Ada saudara Gula Saita Karate, salam dari Batam. Request lagu Kak dengan judul Fufan lagu Inal Arara. Ada saudara Yani Yani Gulazai. Ada Neves Warubu, Yahowu Kak, salam dari Jakarta. Ada Alaya Selip, salam buat saudara-saudara di sana dari Jakarta Pusat ya. Oke, ada
Perlindungan Waru. Oke. Ada Lina Arianti Laya, ya buka salam dari Medan. Ada Helvianto Jaluku Helvanza, boleh request laguku kakak. Oke, ya salam dari Bandung, Jawa Barat. Semoga pulangnya jadi sukses terus. Dari Wartin Dauru. Linco Laswar, ya salam dari ini ya, Vivi Zibua, ketawa ya, mantap ya. Ada saudari Timere Genrata, Yahoo kak salam dari Jawa Tengah. Ada Monika Waru, Yahoo salam dari Batam. Dedi selalu setia, Yahoo salam dari Jakarta. Iman Gula sedang menonton, saudara Sekiatula mantap. Ada saudara Ika Puspa Jaluku, Yahoo kak dari Batam ya. Ada Rani Draha, salam sehat dari Nias. Laya Seli minta HP-nya lah. Waduh, ini HP-nya. Mau minta HP nih Bung Yadi. Yahoo salam dari DKI, saudara Irfan Lace ya. Yuniman Lahagu, Yahoo kak salam dari Medan. Ada saudara Vero Lecer. Ini ada sarangnya ini. Oke, ada juga saudara Iman Gula, Yahoo kakak dari Bandung ya. Ada Tanis Lembu, Yahoo kakak salam dari Cilacap, Jawa Tengah. Oke, Tanis, thank you. Ada Rika Hareva, Yahoo salam dari Batam. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Ada Yani Mindrava, Yahoo Ononias. Salam dari Malaysia untuk saudara-saudara semua. Banyak juga dari Malaysia sore ini ya, Bu Yudi. Oke, ada saudara Lianus Zamili, Yahoo kak. Saya Lianus Zamili dari Pulau Telo. Oke, kita lihat lagi ini ya. Kak boleh kan kalau putar laguku tak bisa jauh khusus buat paslon Hade Firman. Wah, ini karena udah mau ini ya, mau pemilihan, jadi ada paslon-paslonnya, pasangan calon ya mungkin ya. Oke, ada saudara Itolo Suaya Daily, Yahoo dari Bandung. Ada Armani Halawa, Yahoo Ononiha salam dari Medan. Ada Lincel Laswar, Yahoo. Ada Sisnya, Yahoo kak dari Pekanbaru. Kandis Jaluku TNS, Yahoo salam dari Riau. Ada Wadindra, salam dari Bandung. Oh Bandung dia betul kan, Bandung. Sukses terus Pulau Nias. Daman El sedang menonton. John Bahar Hareva sedang menonton. Balas setia, salam sehat dari Siantar. Yang Songhu, selamat sore, salam dari Nias khususnya Kecamatan Alasa. Iwan Jebua, ya. Okay, yes, Waru, tell my bravo, just it for you to happy please. How are you? Jan, fine too also. Okay, I'm fine. Okay, Siska Hura, salam dari Rantau Prapat. Yurni sedang menonton. Ada Rias Waru dalam nama Yesus Tuhan memberkati, amin. Ambefolohi Waru makin cantik aja nih. Wah, mantap ya. Deman Haikal, ada Ciola Vida sedang menonton. Ada Rizky Lase, Yahoo kak dari Jakarta, gimana kabar? Puji Tuhan baik ya. Ada Side Ide Hia, Shalom, salam dari Tangerang. Tolong putarin lagu Motel Ina, teruntuk buat mama yang udah tenang di alam sana. Oke, sabar ya buat saudara nih Side Ide Tede. Oke, ada saudara Tony Z, Yahoo Pulonia, salam rindu dari Jakarta. Kita lihat dulu. Request lagu ya kak ke Pasihonggo. Pesawat terbang nih. Aroli Temena, Yahoo Niasku tercinta, salam dari Medan kak cantik ya. Glenn Fernando Jaluku, Yahoo salam dari Putra Langkat, sukses terus. Davin Daniel G, Yahoo kak salam dari Jakarta. Nur Hayati Indra, Yahoo kak ini dari Medan. Oke, belajar lama ya di bahasa Nias, karena yang banyak orang yang gabung-gabung, jangan malu-malu, gak apa-apa kalau salah, namanya aja baru belajar. Mereka menikmati nanti, maklum nanti. Oke, thank you atas supportnya Kak Terry. Nanti sama Yadi belajar terus. Oke, sip. Oke, say goodbye dulu buat penyiar semuanya. Oke, bye-bye and see you next week ya. Oke.